Tetapi Yesus berkata, datanglah kepadaku. Jangan biarkan banyak-banyak perkara itu justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk duduk di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ada lagi di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan siap memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, bagi kita yang menaruh harap, yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, kita melihat judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Haus, datanglah kepada Yesus. Kita memulainya dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Dikatakan begini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada rangkaian perayaan yang sedang diadakan saat itu, dan pada hari terakhir puncak dari perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Haus adalah dahaga, artinya menderita karena dahaga, dahaga yang sangat menyakitkan. Sehingga Yesus menawarkan, siapa yang sedang menderita karena dahaga, siapa yang dahaganya sangat menyakitkan, dia boleh datang kepada Yesus dan minum dari Yesus. Artinya haus atau dahaga itu adalah jiwa yang perlu kesegaran. Jiwa yang perlu kesegaran, jiwa yang perlu refresh, jiwa yang butuh dukungan, jiwa yang membutuh penguatan kembali. Itu sebabnya haus ini sangat dihindari orang. Perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15, dia berkata begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus di sumur. Dia setiap hari harus datang ke sumur itu menimba air, lalu dibawa pulang, dan ketika habis dia harus datang lagi ke sumur itu menimba lagi dan bawa pulang. Sehingga di dalam percakapan dengan Yesus, ketika Yesus berkata, kalau engkau minum air yang dari aku, kau tidak akan haus lagi. Perempuan itu belum jelas mengerti maksud dari perkataan Yesus. Tetapi perempuan itu yang sudah demikian penat, yang sudah demikian disusahkan oleh datang ke sumur, menimba, lalu pulang lagi, dan besok berulang-ulang, dia berkata, berilah saya air itu supaya saya tidak haus lagi dan tidak usah menimba lagi, tidak usah lagi datang kemari tiap hari, tidak usah lagi menimba air, tidak usah lagi melakukan perjalanan yang cukup jauh dari rumah kepada sumur itu. Artinya perempuan ini ingin kelegaan. Setiap orang yang haus artinya ingin mengalami kelegaan, ingin mengalami kelepasan. Itu sebabnya ketika Yesus berseru di hari terakhir dari rangkaian pesta itu, barang siapa haus, marilah dia datang kepadaku dan minum. Artinya Tuhan mengerti betapa penderitaan orang
orang yang dahaga, betapa penderitaan orang yang haus, betapa penderitaan orang yang begitu dibebani oleh banyak hal tiap hari, sampai demikian sulitnya. Orang-orang yang membutuhkan support, orang-orang yang membutuhkan kesegaran, orang-orang yang membutuhkan penguatan kembali. Itulah orang-orang yang haus. Dan Yesus berkata, barang siapa haus, marilah ia datang kepadaku. Yesus berkata, datang kepadaku. Nah, pengertian datang itu adalah mendekat. Dari yang jauh dia datang mendekat, itulah datang. Datang juga berpengertian adalah jatuh masuk ke dalam Yesus. Kalau datang kepada Yesus, maka dia jatuh masuk ke dalam Yesus. Itulah artinya datang. Datang juga berarti tinggal dengan Yesus. Jadi bukan sekedar hadir, bukan sekedar menghampiri, bukan sekedar ada, tetapi dia datang mendekat. Datang itu mendekat, jatuh ke dalam Yesus dan tinggal dengan Yesus. Artinya ada dalam area, dalam hadiratnya Tuhan. Kita belajar dari Lukas pasal 10 tentang mendekat ini. Lukas 10 kita membaca ayat 39 dan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara-saudara, gambaran mendekat itu ada pada pribadi Maria ini. Maria datang duduk dekat kaki Tuhan, duduk dekat kaki Yesus. Dan artinya Yesus menyebutkan yang diambil sikap Maria ini adalah sikap atau pilihan yang terbaik. Dia duduk dekat Yesus. Dia duduk dekat kaki Yesus. Artinya yang pertama dari Maria ini kita lihat, orang yang mendekat itu, dia ada dalam hadiratnya Yesus. Dia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa berbincang-bincang dengan Yesus. Itulah orang yang mendekat. Itulah orang yang datang. Dia mendekat, dia ada dalam hadiratnya Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia duduk selalu mendengarkan perkataan Yesus. Orang yang datang kepada Yesus adalah orang yang pertama adalah dalam hadiratnya. Jadi datang kepada Tuhan itu bukan jauh-jauh, bukan sekedar ikut rombongan penggembira, bukan. Tapi orang yang datang itu adalah orang yang masuk ke dalam Yesus, orang yang tinggal dengan Yesus di dalam hadiratnya. Dan yang kedua, orang yang datang itu adalah orang yang memberi telinga, selalu mendengarkan perkataannya Tuhan Yesus. Itu orang yang mendekat. Dan kalau kita membaca Matius 23, saudara-saudara, ada satu kerinduan dari Tuhan Yesus. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
Nah, saudara lihat, Yesus ternyata punya kerinduan untuk mengumpulkan anak-anaknya itu ada di bawah sayapnya. Dia berkata, saya sangat rindu, berulang-ulang saya berusaha membawa kamu ada di bawah sayapku. Seperti induk ayam menaruh anak-anaknya di bawah sayapnya. Itu kerinduan Tuhan, itu kerinduan Yesus mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Artinya orang-orang itu dekat, ada di hadirat Tuhan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan asupan, mendapatkan pengajaran dari Tuhan karena dia mendekat. Tapi Yesus berkata, kamu tidak mau. Inilah persoalan yang membuat banyak orang menjadi haus. Tidak mau mendekat kepada Tuhan. Kalau kita membaca Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, di situ dikatakan di dalam ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kristus terhadap jemaat adalah Kristus yang mengasuh dan merawat. Kristus terhadap jemaat adalah Kristus yang mengasuh. Mengasuh itu artinya membuat jadi dewasa, menumbuhkan dengan memberi nutrisi yang baik, dengan memberi asupan yang baik, supaya bertumbuh menjadi dewasa. Itulah mengasuh. Ada yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya anak-anaknya, orang-orang yang masuk ke bawah naungan sayapnya itu menjadi dewasa. Lalu yang kedua dikatakan merawati. Merawat itu adalah memberi kehangatan kasih, memberi kehangatan perhatian kepada jemaatnya, kepada anak-anaknya yang datang mendekat. Jadi Yesus dikatakan, Kristus dikatakan mengasuh dan merawati jemaatnya. Jemaat itu adalah anak-anaknya. Jemaat itu adalah orang-orang yang mendekat kepadanya. Dia asuh, dia masukkan pengajaran, dia masukkan firman, dia segarkan dengan firman Tuhan. Dia segarkan juga dengan rawatannya yang indah, kasih dan perhatian yang luar biasa. Itulah artinya datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Kalau kita melihat Marta, saudara ya, di dalam Lukas pasal yang ke-10 tadi, kita kembali ke sana, kita lihat sekarang Martanya. Lukas pasal 10 ayat 40 dan 41. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah saudara, Marta ini adalah gambaran orang yang tidak mau datang dekat kepada Tuhan. Dia tidak duduk dekat Tuhan, tapi dia sibuk mondar-mandir ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, terus menerus. Dan Yesus mengatakan dia, Marta, engkau itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Rupa-rupanya banyak hal yang difikirkan oleh Marta, banyak hal yang menjadi kekhawatiran Marta, banyak hal yang selalu ada di dalam pikirannya, sehingga dia mondar-mandir saja. Dia tidak punya waktu untuk duduk dekat dengan Tuhan. Dia tidak punya kesempatan untuk duduk memperhatikan Tuhan.
Dia tidak punya kesempatan untuk duduk di hadirat Tuhan karena terlalu banyak yang dia pikirkan, yang dia pertimbangkan, dan dia khawatirkan. Nah, saudara-saudara, pikirannya Marta terbagi-bagi karena banyak yang dia pikirkan, banyak yang ada di dalam kepalanya, banyak yang menjadi perhatiannya. Akibatnya terjadi gangguan, jiwanya menjadi kacau. Dan inilah orang yang tidak pernah mau mendekat. Terlalu banyak persoalan, terlalu banyak hal yang ada di dalam dirinya sehingga dia menjadi kacau, dia menjadi rusuh di dalam dirinya. Dampak lebih jauh, dia menjadi orang yang begitu tersiksa karena haus dan dahaga itu. Artinya kita hidup sementara di muka bumi ini. Ada banyak yang bisa mengganggu pikiran kita. Ada banyak hal yang harus kita tangani dan kita selesaikan. Tetapi Yesus berkata, datanglah kepadaku. Jangan biarkan banyak-banyak perkara itu justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk duduk di hadirat Tuhan, untuk menerima firman dan perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa menjadi persoalan bagi kita. Banyak hal yang bisa menjadi hal-hal yang kita pikirkan hari lepas hari. Tetapi Yesus berkata, sekali waktu ambillah kesempatan, duduk, datanglah kepadaku. Artinya duduklah di hadirat Tuhan. Duduklah di hadirat Tuhan dan terimalah asuhan Tuhan, nutrisi-nutrisi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan siapkan bagi engkau dan saya. Sekali waktu kita harus berani memberi waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata, kalau engkau haus, maka datanglah kepadaku. Dan datang itu artinya duduk dekat dengan Tuhan dan memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Yesus mengakhiri ajakannya itu, tidak hanya datang, tetapi minumlah. Minumlah. Artinya ketika kita duduk di hadirat Tuhan, kita bukan menjadi penonton yang pasif, tapi kita menikmati. Kita merasakan nikmatnya, merasakan kenyamanan, menikmati suasana dekat dengan Tuhan itu. Maria menikmati itu. Sehingga Yesus berkata, ini pilihan yang paling tepat. Maria menikmatinya sehingga dia tidak peduli dengan Marta saudaranya yang sibuk mondar-mandir. Karena dia sedang menikmati hadirat Tuhan, menikmati apa yang Yesus katakan. Kita perlu menikmati hadirat Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan kita datang sebagai tamu, tapi kita datang menikmati suasananya. Kita menikmati hadirat Tuhan itu. Kita menikmati dan menerima berkat dari hadirat Tuhan itu. Jangan biarkan hadirat Tuhan itu berlalu begitu saja dari kehidupan saudara dan saya. Tapi nikmatilah, nikmati keberkatan dari hadirat Tuhan itu. Kita juga menikmati kehangatan kasih dan perhatian Tuhan. Jangan sampai kita tidak menikmati bagaimana hangatnya Tuhan di dalam perhimpunan kita bersama. Itu sebabnya dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Siapapun engkau yang melihat, yang memperhatikan firman Tuhan ini, engkau perlu kerendahan hati untuk mau duduk di hadirat Tuhan. Engkau perlu kerendahan hati untuk memberi telinga dan pikiranmu
terhadap perkataan Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatanmu. Itulah cara Tuhan mengasuh dan merawatmu. Kalau engkau betul-betul anak-anak Tuhan, kalau engkau betul-betul orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Sebab Tuhan tahu engkau akan mendapati keadaan yang haus dan dahaga kalau engkau tidak pernah mau datang kepada Tuhan. Mau sampai kapan engkau bertahan dengan cara hidupmu? Mau sampai kapan engkau terus hidup dalam kehausan dan kedahagaanmu? Yesus siap memberikan kepadamu kehangatan kasih-Nya. Dia juga siap memberikan kekuatan baru kepadamu, asal engkau mau datang kepadanya, ada di hadiratnya, dan membuka diri untuk kebenaran-kebenaran firman yang menjadi makanan rohanimu hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan nyanyi itu nyanyian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, karena ku tahu, haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, haleluya. Hidup jadi berarti
Yesus hidup. Tadakan tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi setiap jiwa, setiap orang yang memperhatikan firman Tuhan ini, yang sedang menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Ulurkan kasih-Mu, ulurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih mereka yang sedang menderita karena banyak hal yang dihadapi, banyak hal yang dipikirkan, menjadi haus, jiwanya butuh kesegaran, jiwanya butuh penguatan. Kami doakan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah sekarang mereka rendahkan diri datang di hadapan hadirat-Mu dan menikmati kehadiran-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menumpangkan tangan atas-Mu. Diberkatilah Engkau, dikuatkanlah Engkau, dibaharuilah hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mendapat kuat baru, engkau mendapat semangat baru, engkau mendapat gairah baru untuk menjalani hari-harimu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberi kelegaan kepada anak-anak-Mu, kepada jiwa-jiwa, kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sempat memperhatikan firman Tuhan ini, hamba doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kehausan-Mu selesailah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala dahaga-Mu selesailah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat luar biasa Engkau sediakan bagi kami semua yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu hadirat-Mu menjawab segala kebutuhan dan keperluan kami. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kemurahan Tuhan di dalam hidupmu, dan engkau menikmati cinta yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Lawatan-Mu bagi mereka Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada akhir dari ibadah ini Tuhan Yesus, kami doakan anak kami Michelle yang berulang tahun tepat di hari ini 24 Mei. Engkau memberkati anak ini dengan pertumbuhan, dengan belas kasihan-Mu. Diberkati keluarganya dengan segala kemurahan dan anugerah Tuhan. Tolong anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, berikan kemenangan kepada mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat kemampuan kepada Pak Presiden kami, supaya dapat memimpin bangsa dan negara ini melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu yang dari Tuhan, pada waktu yang daripada-Mu, dengan kemurahan Tuhan, kami boleh selesaikan semua dengan baik. Berkati terus pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus, akan tibalah waktunya segera kami boleh lagi beribadah di rumah-rumah Tuhan. Tuhan tolong dengan kasih, dengan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan menolong rangkaian doa di dalam Tuhan Yesus menyongsong hari Pentakosta. Masih ada 1 minggu lagi hari-hari doa. Setiap sore di gereja-Mu, Tuhan tolong dengan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu mengalami Tuhan Yesus, pekerjaan Roh Kudus di gerejamu, di pribadi-pribadi anak Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Menolong segenap Tuhan Yesus pekerjaan dari jemaatmu, pekerjaan dari anak-anakmu, diberkati mereka semuanya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, tadakan tanganmu, terimalah berkat yang limpah, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus bagi kita semua hari ini sampai Maranatha. Kita bertemu kembali dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Akhiri semuanya. Haleluya.